Shalom. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Di bulan Februari ini kita udah masuk ke minggu kedua dengan tema My Hiding Place. Tempat persembunyian kita, tempat perlindungan kita. Dimana saat kita lagi ngadepin masalah, kalau kita lihat lagi pandemi ini di mana-mana, kita cuma harus datang ke Tuhan untuk bersembunyi di hadiratnya, untuk berlindung di hadiratnya. Mari saat ini, dimanapun kita berada, mari saat ini kita tinggalkan kegiatan kita sebentar. Mari saat ini kita masuk, kita cari wajah Tuhan, kita bersembunyi. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita masuk, kita bilang ke Tuhan, Tuhan, ini aku Tuhan dengan segala kekurangan Tuhan. Dengan segala Tuhan masalah Tuhan dalam hidup kami Tuhan, ini kami Tuhan, kami datang Tuhan. Kami mau berlindung Tuhan, kami mau bersembunyi Tuhan di balik hadirat-Mu Tuhan. Oh haleluya Jesus. Haleluya oh Lord. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus, hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus. Pujilah aku Tuhan. Cobalah selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Izinkan kami Tuhan untuk selalu dekat Tuhan, dekat Tuhan. Oh haleluya Jesus, haleluya. Menikmati kehadiran-Mu, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
Kaulah yang disembah, ku agungkan. Yesus Raja yang berkuasa, Kaulah yang disembah, yang berkuasa, yang berkuasa. Kaulah yang disembah, yang berkuasa, yang berkuasa. Kaulah yang disembah. Oh haleluya, haleluya Jesus. Oh haleluya Tuhan, kami rindu Tuhan masuk ke dalam hadirat Engkau Tuhan. Cuma itu Tuhan yang kami pengen Tuhan. Bersembunyi Tuhan, menyelam Tuhan lebih dalam Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Bersembunyi Tuhan di balik kuasa salib-Mu Tuhan. Oh Tuhan, berlindung Tuhan di balik Tuhan kuasa nama-Mu Tuhan yang kudus Tuhan, yang berkuasa Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan, dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan, gak pernah berubah Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau Tuhan gak ada yang mustahil Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Sekali lagi Tuhan, sekali lagi Tuhan, ini kami Tuhan. Kami mau maju Tuhan, kami mau masuk Tuhan lebih dalam Tuhan, untuk bersembunyi Tuhan, untuk berlindung Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami mau mulai Tuhan, Kau berkati Tuhan dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Tuhan. Sekali lagi Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin, 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 amin. Sebelum masuk ke puji-pujian, saya ada sebuah cerita tentang seekor burung Raja Wali. Kita semua sama-sama tahu ya. Mereka itu menggunakan angin untuk membantu mereka terbang lebih tinggi. Tapi burung Raja Wali ini punya cara tersendiri untuk ngajarin anaknya belajar terbang. Yaitu dilepas dari sarang mereka yang biasanya di atas gunung atau di atas pohon, mereka lepasin. Mereka akan terjunin si anaknya ini, dibuang gitu, supaya si anaknya ini bisa ngerentangin sayapnya. Tapi nggak ditinggal sampai seperti itu doang. Tapi pada saat si angin yang justru ngebantu mereka ini menerpa si anaknya ini, yang mungkin belum kuat, anaknya ini ditaruh di bawah kepak sayapnya. Saat merentangkan sayapnya, anaknya ini di bawah sayapnya, supaya si anaknya ini, si anak Raja Wali ini nggak ketiup angin. Seperti itu saudara-saudari sekalian. Tuhan yang mengulurkan tangannya buat kita, supaya saat kita lagi dalam ada masalah, lagi dalam ada kekhawatiran, kita nggak perlu khawatir, karena sebenarnya Tuhan ada di depan kita untuk ngelindungin kita dari angin-angin cobaan itu. Amin. Amin, amin. Saya percaya kita semua akan dibawa terbang tinggi lewat setiap masalah-masalah kita, sama seperti Raja Wali. Amin. Sama-sama kita nyanyikan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Oh, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru,
bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat. Amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Amin. Aku ingin selalu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Haleluya. Aku ingin selalu Oh, berada di naungan-Mu Tuhan. Oh, dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Melintasi Wali. langit biru. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Amin, amin, amin. Amin, amin. Amin, amin. Amin. Apapun badai hidup kita, saudara-saudari sekalian, apapun masalahnya, Tuhan janjikan kita akan dibawa terbang lebih tinggi. Karena setiap masalah, setiap pencobaan itu gak melebihi kekuatan kita. Mari saat ini saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita benar-benar tanamkan dalam pikiran kita, dalam hati kita, gak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Karena cuma Dia aja yang menjadi tempat kita berlindung. Karena cuma Tuhan aja sumber lagu kita dan sumber kekuatan kita. Mari, mari, mari. Mari saat ini kita berikan waktu kita sebentar. Mari kita berikan fokus kita sebentar. Mari saat ini kita rasakan hadirat Tuhan. Mari saat ini kita rasakan kalau Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Haleluya, Jesus. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau. Hanya Kau tempatku
kasih-Mu tak jauh dalam jiwa, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Haleluya, oh Lord. Sama-sama kita katakan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, tak jauh Tuhan dari jiwa kami, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Haleluya Tuhan. Oh, kami mau masuk Tuhan. Kami mau masuk Tuhan, berlindung Tuhan. Kami mau masuk Tuhan, bersembunyi Tuhan. Sekali lagi Tuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan. Begitu indah Tuhan, begitu luar biasa Tuhan. Oh haleluya Jesus. Kami gak akan takut Tuhan, kami gak akan gentar Tuhan. Sebab Engkau yang menyembunyikan kami Tuhan di bawah kepak sayap-Mu Tuhan. Engkaulah kota benteng kami Tuhan, gunung batu pertahanan kami Tuhan. Oh Jesus. Oh, dengan gada dan tongkat-Mu Tuhan, Kau melindungi kami Tuhan. Haleluya, oh Lord.
siapkan hati kami Tuhan, bajak hati kami Tuhan. Ingatkan Tuhan kami Tuhan. Kalau Engkau adalah sumber perlindungan kami Tuhan, sekaligus sumber kekuatan kami Tuhan. Engkaulah tempat persembunyian kami Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan setiap firman Tuhan yang disampaikan Tuhan tumbuh subur Tuhan. Tumbuh subur Tuhan. Haleluya Jesus. Tumbuh subur Tuhan dan menjadi rema Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Menjadi pelita Tuhan bagi kaki kami. Sekali lagi Tuhan. Thank you Tuhan buat hadirat Engkau Tuhan yang luar biasa Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Amin. Jesus. Puji Tuhan saudara sekalian. Saya sengaja pakai baju merah, yaitu Kyonghee ya. Kyonghee bukan angpau mana. Saya Kyonghee itu biarlah Tuhan berkati di merayakan Imlek ini. Kita semuanya diberkati Tuhan. Ya amin. Dan kita sungguh percaya orang Chinese, keturunan Chinese itu Tionghoa itu pakai baju merah. Aku senang sekali, dulunya aku gak terlalu suka. Tapi sesudah jadi anak Tuhan, kita tahu bahwa merah ini artinya Jishang. Jishang的意思呢就是说 artinya bahwa ini membawa berkat dan sukacita dan yang positif semuanya warna merah. Sesudah jadi hamba Tuhan kita lihat, kalau tidak ada darah Yesus ya terjadi di dalam kehidupan kita, kalau kita tidak aplikasikan darah Yesus dalam kehidupan kita, mana mungkin kita bisa hidup baru dan berkat Tuhan turun dari sorga. Jadi kalau orang Tionghoa merayakan Imlek pakai baju merah, kita haleluya saja. Karena Tuhan itu begitu luar biasa di dalam kehidupan orang Tionghoa dan sungguh kasih mereka tahu bahwa darah dan warna merah itu ada suatu berkat. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini. Tuhan Engkau lindungi berkati hamba Engkau yang akan menyampaikan firman Engkau. Supaya kami semuanya sungguh bisa diberkati oleh firman Engkau. Bukan manusia Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, biasa Imlek kita ini semuanya kumpul dan juga Kyonghee dan saya kasih sedikit angpau kepada anak-anak sekolah minggu. Tahun ini nggak ada yang bisa dikasih dan hanya bisa kirim. Ya anak saya bilang, Dad, mana angpaunya? Udah Mary mau minta angpau. Saya ketawa aja. Dan hari ini tahun ini sungguh berbeda. Bertahun-tahun kita merayakan Imlek, kita ketemu, kita salaman, kita Kyonghee. Tahun ini hanya bisa Kyonghee di video ini. Dan saya mengharap saudara sekalian di rumah jaga kesehatan. Dan kalau mau kumpul dengan orang tua yang lansia, tolong jangan terlalu dekat. Bukan kita tidak sayang mereka, tapi kita jaga supaya tidak terjadi apa-apa yang tidak diinginkan. Nah hari ini kita ingat bahwa Tuhan mengizinkan kita orang Chinese merayakan Imlek, nggak ada masalah. Cuman tidak boleh satu hal, yaitu kita sembahyang nenek moyang kita. Ya, saya sudah tidak ada kakek dan nenek, dan saya punya mama juga sudah nggak ada, dan kita nggak bisa sembahyang mereka gitu loh. Ya karena mereka juga adalah manusia. Tapi kita bisa ingat bahwa kebaikan Tuhan memberkati nenek dan kakek yang baik, memberkati mama kita, memberikan mama yang luar biasa yang membesarkan kita. Ya itulah yang kita harus renungkan dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Jadi kebiasaan, kebudayaan orang Tionghoa sembahyang orang nenek luhur kita nggak bisa. Ya kita di sana ingat saja, renungkan kebaikan mereka. Ya Tuhan berkati. Tetap kita boleh makan samcen ataupun babi hong segalanya silakan you makan sebanyak mungkin. Tapi sesudah itu olahraga ya. Oke, hari ini kita mau baca firman Tuhan yang sungguh menguatkan kita, terutama saya. Ya sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya harus mau belajar dulu. Yang di Mazmur 119 ya, ayat 114 gitu loh ya. Di sini dikatakan, Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Nah, ayat ini begitu luar biasa. Mengatakan Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Kita bilang Imlek, Chinese, orang Chinese itu suka tulis
di rumahnya, cujuk平安, itu masuk keluar itu aman, damai, sejahtera. 新年快乐, 然后心想事成. Jadi apapun yang kamu mikir itu harap bisa tercapai. Ya, 万事如意, semuanya itu baik dan lancar yang luar biasa bagus. 一帆风顺, semuanya seperti kapal berjalan dengan tenang. Semua manusia berharap begitu, ya bukan? Tidak terkecuali. Tetapi ada satu lagu juga mengatakan Tuhan tidak janji bahwa langit itu biru tiap kali, ya bukan? Dan tahun lalu kita khotbah tentang tahun baru, tentang Imlek, tentang New Year and New Hope. Siapa yang tahu bulan Maret, ya, COVID-19 ini datang ke Indonesia dan hantam Indonesia, dan sungguh chaos satu bangsa negara kita ini. Nah, hari ini kita ingat firman Tuhan di bulan ini. Di mana tempat persembunyian kita? Tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tidak ada satu orang pun yang akan tahu tahun depan akan apa yang terjadi. Jangan percaya fortune teller, yaitu pelamal. Jangan percaya. Kalau pelamal itu begitu luar biasa, oh, dia sudah tenang dan kaya dan tidak sakit loh. Jangan. Ya, Alkitab mengatakan we live by faith, not by sight. Kita hidup bukan dengan apa yang kita lihat, tapi dengan iman. Hari ini ayat ini memberikan kita semangat. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Di tahun Imlek ini kita mau ingat bahwa Tuhan Yesus adalah tempat persembunyian aku. Dan dia adalah tempat perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Saudara sekalian, tidak peduli orang Kristen atau bukan. COVID-19 datang, semuanya kena. Masalah datang, semuanya kena. Ekonomi hancur. Usaha semuanya turun. Ya, turun sampai 80%, tinggal 20%. Kemarin ketemu teman saya, dia buka di mall. 90% usahanya turun, hanya tinggal 10%. Dia sampai mau nangis, nggak tahu bagaimana hidup lagi, nggak tahu bagaimana berjuang lagi. Hari ini, saudara sekalian, marilah kita sadar, kemana harus saya mau pergi kalau di dalam kehidupan aku ada masalah. Siapa yang akan saya teriak, tolong. Nah, hari ini saya mau katakan, di dalam mindset kita, marilah kita ambil satu keputusan, bahwa aku tahu siapa pembelaku. Di dalam mindset kita harus ambil satu jalan. Aku tahu kemana aku harus mencari dia yang memberikan saya kekuatan. Kita sering sekali, oke, saya punya om yang kaya, saya punya orang tua yang cukup kaya, saya punya dokter yang luar biasa ini sebagainya. Waktu semuanya penyakit datang, waktu segala masalah datang, om kita, dokter kita, tante kita, tidak ada yang satu pun yang bisa membantu kita. Kita mau ingat, kita tiap minggu ke gereja, kita mengatakan kita Kristen. Kita mengatakan kita memiliki Tuhan yang esa. Kita mengatakan kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Apakah kita sudah ambil keputusan di dalam kehidupan kita? Kalau saya ada apa-apa di tahun ini, saya akan datang kepada Dia yang mempunyai kerajaan surga ini dan mempunyai segala dunia ini. Dan Dia adalah Tuhan Yesus. Dan firman-Nya adalah kekuatan kita. Dan hari ini saya mau jujur, waktu tahun lalu COVID hantamin Indonesia, Jakarta, saya kiranya paling-paling 2 bulan lah. Sesudah 2 bulan selesai, COVID-19 ini bukan hilang, justru tambah banyak. Sebagai seorang gembala, sebagai seorang pendeta, saya berpikir jemaat, saya berpikir yang kerja, saya berpikir yang usaha. Bagaimana saya kebetulan adalah seorang pengusaha, saya tahu bagaimana susahnya. Saudara sekalian, saya juga sedikit, saya mau jujur, bingung. Dan saya khawatir banyak orang gitu loh. Kemana harus aku pergi mencari persembunyian? Siapa yang akan saya tanya gitu loh. Saudara sekalian, tiba-tiba pada suatu hari, saya jalan dengan istri saya sudah 2 bulan karena kita nggak boleh kemana-mana di kompleks perumahan. Saya kan tiap minggu datang 2 kali ke gereja untuk doa pagi. Kadang-kadang 3. Tiba-tiba saya seperti beban dalam hati saya. Saatnya
kamu tiap hari ke gereja untuk berdoa untuk jemaat. Saya sebenarnya sedikit berontak. Berontaknya apa? Saya kepengen jalan dengan istri, saya kepengen kerja. Saya seorang workaholic, waktu saya kerja. Tapi saya taat kepada suara Tuhan. Dan saya ambil keputusan setiap hari datang ke gereja. Mau 6.15 kek, mau 6.20 kek, saya pasti akan datang, berdoa dulu dan store muka dulu. Karena saya tahu di dunia ini tidak ada yang bisa membantu jemaat saudara-saudara kita selain Yesus. Saya tahu bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan kita kekuatan sebagai seorang hamba Tuhan yang mengasihi dan mencintai jemaatnya dan mencintai brother sisternya di gereja. Karena pendeta tidak mempunyai uang sebanyak begitu untuk membantu setiap jemaat. Tapi ada satu yang sanggup. Dan dia adalah Yesus. Dan firman dia akan memberikan kita kekuatan. Dan karena itu menjadi kebiasaan dan rutinitas dan sukacita untuk datang berdoa pagi hari. Dan di dalam 10 bulan ini kurang lebih ya, saya merasakan hidup saya berbeda. Bedanya apa? Saya tahu kalau saya sudah punya masalah, saya tahu di mana saya harus mau mencari tempat persembunyian aku. Bukan, aku nggak salahkan motivator. Motivator bagus banget ya. Aku juga suka enjoy banget mendengarkan motivator memberikan semangat kepada kita. Tetapi motivator hanya bisa membakar semangat kita sementara. Tapi firman Tuhan, dia bisa hidup di dalam hati kita, pikiran kita, dan juga tingkah laku kita. Dan inilah indahnya firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang dijanjikan bukan hanya teori saja, tetapi juga memberikan kita suatu kekuatan, motivasi yang dari dalam. Saya sungguh sedih kalau seorang pengkhotbah, penginjil mengatakan saya akan turun, saya tidak akan lagi menjadi seorang pelayan Tuhan, aku tidak akan jadi seorang pengkhotbah, aku tidak mau jadi seorang pendeta karena aku mau menjadi seorang pengusaha atau seorang guru. Saya akan merasakan sedih banget ya. Sungguh saya bisa nangis buat orang seperti itu. Kenapa? Karena firman Tuhan yang dia miliki sepanjang hidup dia itu bisa merubah hidup manusia dan bahkan dirinya sendiri. Tidak ada satu hal pun di dunia ini yang lebih berharga dan mempunyai kekuatan daripada firman Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang sanggup. Nah, inilah yang saya sedih, seorang pelayan WL di gereja, pemain musik di gereja, seorang backup singer, tiba-tiba tinggalkan, pastor, I finish, I nggak mau lagi melayani. Mari kita bertobat. Di tahun Imlek yang baru ini kita katakan, Tuhan, aku cinta pada Engkau. Ya, aku mau Tuhan berubah. Nah, kita lihat satu orang, ya oke, kamu bilang, pastor, kemungkinan pastor lebih strong dari saya. Enggak, saya juga sama. Saya juga pengecut, saya juga penakut, saya juga khawatir, you name it. Semuanya saya ada. Tapi ada satu hal, saya taat kepada suara Tuhan. Nah, hari ini kita lihat Elia, seorang nabi yang luar biasa. Kalian baca di 1 Raja-Raja 19 ayat 9 dan sampai ayat ke-13 ya. Kamu baca di rumah, saya hanya highlightnya aja. Apa yang terjadi? Sesudah dia membunuh 400 nabi palsu semuanya di sana dan dia menang. Dia katakan, kalau kamu punya Tuhan, itu adalah Tuhan, kirim api dan bakar mimbar ini supaya persembahan itu diserahkan. Mereka bernangis di sana, pukul-pukul diri sendiri, semuanya tidak ada api yang turun. Sesudah giliran dia bilang, oke, ini kayu semuanya, siram air, bukan bensin, air, supaya basah kayunya. Dan dia berdoa di dalam nama Tuhan. Langsung api itu turun dan bakar semuanya. Sesudah itu semuanya nabi palsu semuanya dibunuh oleh dia. Hari ini, sesudah Elia melihat begitu dahsyat kuasa Tuhan terjadi dalam hidup dia. Dan mujizat terjadi. Dan dia dengar raja mau membunuh dia. Dan kemana dia? Dia nyumpet. Dia pergi dari segala kenyataan dia. Dia pergi dan dia lari di gua. Di atas gunung. Dan dia takut apa? Dibunuh. Saudara sekalian,
Jangan kita ketawa Elia. Kita juga sama, ya bukan? Dalam kehidupan kita kalau sudah punya masalah, kita tinggalkan pelayanan, kita tinggalkan doa, kita tidak mau baca firman Tuhan. Kita merasakan firman Tuhan itu nothing. Firman Tuhan itu is not true, is not right. Jangan saudara sekalian. Ini kerjaan si iblis. Elia juga sama. Dia bukan lari kepada Tuhan, oh Tuhan aku mau dibunuh raja. Tidak, dia kabur ke atas gunung. Dengan kekuatan dia, logik dia. Tetapi Tuhan baik, masih tetap baik. Ya. Dan apa yang terjadi? Oke, ayat 9. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giat bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Emang Tuhan gak tahu dia mau dibunuh? Tahu dong. Tapi dia jelaskan, Tuhan aku udah rajin melayani engkau. Tuhan aku sudah ini loh. Kita juga sama kan, Tuhan aku rajin bayar perpuluhan, aku rajin melayani engkau, aku rajin ini. Tuhan belum ada hasilnya. Udahlah Tuhan, saya gak mau lagi dah. Jangan. Lihat apa yang terjadi. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Ya, angin pergi, gempa datang. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Gempa, angin, api. Semuanya datang, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin, sepoi-sepoi basah. Segala sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergilah keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Saudara sekalian, kadang-kadang di dalam gempa, angin, dan ini datang dalam hidup kita, tidak ada Tuhan. Jangan kita menyerah. Sesudah masalah begitu banyak menghalangi, datang ke dalam hidup kita, jangan kita kecewa. Semuanya ini terjadi, barulah kedengaran suara Tuhan. Hari ini, marilah kita ambil keputusan. Tuhan, kemungkinan tahun lalu sudah cukup banyak musibah terjadi dalam kehidupan aku. Tapi tahun ini aku mau mempunyai komitmen yang baru. Saya tahu siapa yang aku melayani. Aku tahu siapa Tuhan aku. Bukan aku loh ya. Sebelumnya ini kemungkinan aku sombong. Gaji aku gede. Hidup lifestyle saya itu gak ada kekurangan. Kemungkinan deposito aku banyak. Kemungkinan usaha saya, pabrik saya, kantor saya, toko saya laris. Tiap tahun, tiap bulan, tiap tahun untung berapa M. Tiba-tiba 2020 semuanya ini jadi hilang. Saya pintar, saya adalah orang CEO di satu perusahaan. Sekarang karena COVID, gaji dipotong tinggal 15%, tinggal 50%. Semuanya itu terjadi, angin datang, gempa datang. Tapi gak ada suara Tuhan. Justru kemungkinan di dalam kesusahan ini, Tuhan mau kita diam diri. Udah itu kita dengar suara Tuhan. Hari ini, saya mau katakan, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Marilah kita sadar, kita dengar suara Tuhan. Keluar dari gua itu dan berdiri. Firman Tuhan janji kepada kita di Mazmur 91 ayat 2. Aku berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku. Percaya bahwa Tuhan adalah tempat pelindunganku. Di dalam kehidupan yang susah, angin yang kencang sekali, saya tahu tempat pelindunganku dan kubu pertahananku adalah Allahku yang kupercaya. Wow, aku sungguh diberkati dengan ayat ini. Saya nggak bilang saya tidak mempunyai masalah. Saya juga manusia, saudara sekalian. Saya sering bercanda, kalau orang yang tidak ada masalah itu, dia either di Santiago Hill, ataupun di Rumah Duka Heaven, dibakal, di segalanya. Semuanya ada masalah. Tapi aku tahu, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku Allahku yang ku percaya. Dialah yang Tuhan yang saya harus percaya.
Dan satu ayat lagi, sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Di dalam kesusahan apapun, percobaan apapun yang datang, sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Di mana aku pergi kepada Dia. Di mana Dia? Ada firman Dia menjadi sahabat kita. Oh, ada gereja, ada saudara seiman untuk kita bisa saling berdoa satu dengan yang lain. Di sanalah kita akan drawn kekuatan, semangat kita dan iman kita. Marilah kita jangan tinggalkan doa. Jangan kita tinggalkan Bible study. Jangan kiranya kita prestis, kita kaya, kita mempunyai segalanya. Kita agama itu secondary. Jangan. Justru sebaliknya. Saat ini, tahun ini, dan sekarang ini kita mau tahu. Kekayaan semuanya prestis kita itu tidak ada apa-apa. Yang ada itu adalah Dia yang hidup. Marilah kita datang kepada Dia. Lari kepada Dia. Di Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kita datang kepada menara Tuhan yang kuat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Tetapi sekarang habis semuanya. Dan kita punya apa? Kekuatan. Bukan di kekayaan, prestis. Tapi nama Tuhan. Dan Dia adalah menara yang kuat. Tuhan Yesus berkati saudara sekalian. Aku percaya 2020 sudah menjadi sejarah. Dan kita berdoa dengan iman dan percaya 2021 akan turun berkat dan tempat perlindungan kita dan kekuatan kita itu ada di dalam Yesus, yaitu dalam firman Dia. Kita rajin berdoa, kita rajin baca firman Tuhan Dia, ikut persekutuan dengan orang Kristen yang beriman. Mari kita membangun, kita punya kepercayaan diri dan kita punya percaya satu menara kekuatan kita adalah nama Dia. Ada apapun kita berdoa di dalam Tuhan Yesus. Tuhan pasti buka jalan. Dia tidak tinggalkan engkau yatim piatu. Saya sudah ngalamin. Di sepanjang setahun ini, saya ngalamin tangan Tuhan begitu dahsyat di dalam kehidupan saya. Mari kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini yang indah. Kami sungguh Tuhan bisa dikuatkan karena Engkau adalah Tuhan perisai kita. Tuhan Engkau adalah tempat persembunyian. Bukan saja kita sembunyi, tetapi kita juga mendapatkan kekuatan dari Engkau. Sekali lagi Tuhan berkatilah brother sister kami, jemaat JSS dimanapun mereka berada. Biarlah tangan Engkau senantiasa memberkati keluarga mereka, studi mereka kalau mereka menjadi murid Tuhan, dan juga pekerjaan mereka, kantor mereka di mana mereka bekerja, pabrik di mana mereka bekerja, kan Tuhan, toko di mana mereka bekerja, bengkel di mana mereka bekerja Tuhan. Berkati perusahaan itu Tuhan. Dan yang usaha Tuhan, berkatilah usaha mereka. Supaya Tuhan di dalam COVID-19 ini mereka bisa bertahan dan meraih keuntungan dan keberhasilan. Karena nama Engkau adalah menara kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan gereja JS tangan Engkau. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Engkaulah